Halo semuanya, kembali lagi dengan channel YouTube. Salah. Apa? Bener kan? Iya, udah. Iya. Pojok kantin Lebih sebe. sebelum subuh. Agak semangat dong. Iya, semangat. Iya, kembali lagi sama gua Kemal Hidayat Akbar. Dan gua Anita. Iya, kita nggak ada gubron buat kali ini. Iya, karena Nggak tahu kemana. Ya, Sibuk. itulah bentuk dari seorang teman yang kadang menghilang dan kadang juga datang. Gue mau sedikit bertukar pikiran nih iya, buat di episode kali ini. boleh. Kita udah sama-sama dewasa, betul? Udah dewasa berapa tahun? 20-an lah. 20-an. Iya, Yang konkret. nanti ketahuan tuanya. Nggak apa-apa lah. 21. 21. Lu Yang KTP atau yang asli? asli. Yang asli. Kalau yang asli berarti kalau gue kelahiran 99 berarti 23. Serius lu? Iya. 23. Ya. Oke. Oke, catat. Tahu aja 23. Kalau di KTP kita 22 berarti. Kok bisa beda? Karena zaman dulu itu banyak orang tua yang memalsukan mungkin ya tahun untuk biar si anak ini tuh Sekolah. iya itu biar cepet masuk. karena gue tuh syarat bisa masuk TK itu ketuaan. Ketuaan Oh, gitu. karena terlalu enjoy di dunia anak-anakan. Oke. Ya terlalu main-main akhirnya lupa untuk Belajar. iya betul, atau enggak terlalu cerdas sekali ya. Baru kemarin kita mengadakan ya seluruh dunia merayakan sebuah hari tahun baru. Bukan merayakan sih, lebih Merayakan melewati dong. lah. Tapi nggak semuanya merayakan, emang semuanya merayakan. Oh ya enggak sih, itu Ada aja yang tidur di rumah, ya udahlah biarin tahun baru. kayak ya udahlah gitu kan. Berarti yang melewati Ya, tahun baru tahun baru. dari 2022 ke tahun 2023. Mungkin pasti banyak banget orang yang berdoa, banyak banget orang yang mengharapkan hal-hal baik datang di tahun 2023 gitu. Kalau dari gue ya, di tahun 2022 kemarin itu banyak kejadian hal yang tidak terduga datang di kehidupan gue. Iya sih. Betul kan? Iya, karena emang gak ada yang bisa kita duga. Memang, makanya gue ngomong gitu. Oke. Iya. Contohnya satu, sampai saat ini gue masih hidup. Betul Iya, dong. oke. Iya, karena pernah ada di satu titik, bukan satu titik berarti ya, satu waktu berpikir sambil di jalan nih, Ambil naik sambil jalan, motor naik gitu. motor, bayangin kalau gue Mikir. besok meninggal gimana gitu. Kalau gue besok meninggal gimana ya? Gue belum beli seblak misalkan gitu, yang biasa gue lakuin setiap harinya misalkan. Oke. Itu yang selalu menjadi hal yang tidak terduga tapi datang di tahun 2020. Kalau dari lu? Bentar. Jadi gimana tadi lu bahasanya kok kayak berlibat gitu? Nggak berlibet. Iya kan, yang tidak diduga tapi dia datang. Iya. Tapi dia terjadi gitu di tahun 2022. Kayak gue hidup. Sampai sekarang gue masih hidup gitu. Oke. Paham nggak sih? Iya, cuman emang gak ada contoh lain. Apa ya? Satu contoh lainnya mungkin di pendidikan. Boleh? Gue bisa sampai saat ini bertahan. Iya. Iya kan? Mungkin bertahannya apakah akan maju ke depan atau stuck di sini? Dalam artinya kan mahasiswa akhir gitu kan. Apakah kita akan stuck di mahasiswa akhir ini untuk menghabiskan kelulusan kita di tahun ini, atau kita akan melewatinya terus-menerus ke depan? Berat banget. Iya, baru mulai udah bahas kayak gini. Coba nih dari lu yang muda-muda. Apa ya, di 2022 ini apa sih yang berkesan kali ya? Boleh, yang berkesan, yang menyebalkan, yang bikin happy, yang bikin sedih. Yang bikin happy aja lah, yang sedih-sedih mah usah diinget-inget. Apa yang bikin happy Ya. tuh apa ya, gue tuh suka banget kan jalan-jalan apalagi traveling gitu. Jadi menurut gue ketika gue jalan-jalan ke suatu tempat yang belum pernah, itu kayaknya bangga banget gitu. Disinggahi lah ya. Disinggahi. Kayak pencapaian dalam hidup aja, karena kan nggak semua orang bisa dapetin experience itu. Kalau uang kan bisa dicari, tapi kalau pengalaman kan nggak semua orang mau gitu buat ngelakuin itu. Oke, berarti lu lebih ke hal-hal yang memang misalkan hobi. Iya. Itu dong hobi lu
lu pengen jalan-jalan, traveling yang tadi lu bilang, menjadi sebuah pencapaian yang belum tercapai di tahun 2022? Belum kan? Ada yang udah dong. Oh, ada yang udah, tapi ada yang belum? Ada yang belum. Contohnya Ya tempat-tempat lain yang belum kunjungi. ada nggak contohnya? Ada, aku pengen buat ke Rinjani. Siapa tahu kalian mau ke Rinjani Iya, bareng. bareng dan kalau bisa dibayarin. Mahal tahu. Berapa sih? Jutaan, sekitar 3 juta. Iya, sekitar. Kalau gue sih pernah waktu itu lihat di website, kan harus daftar di website. Itu 3 juta. Masa sih? 3 juta. Itu 3 juta tuh Itu apanya? 3 juta sama include kita berangkat Oh naik iya. pesawatnya. Karena sebenarnya naik gunungnya tuh murah. Iya, naik gunung tuh Murah. Yang mahal transportnya. Transportnya sama ini logistik kita. Iya, tapi lo Belum juga bayar ini kan, apa namanya tuh? Orang itu iya, yang buat naik apa ya itu? porter ya? Porter ya, Porter. ya, karena di Rinjani itu wajib pakai Wajib. porter. Rinjani itu daerah NTB. NTB, Oh, NTB. 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 Oke. Sama sih, gue juga seneng naik gunung. Cuman sekarang mager. Karena buncit kali ya. Mager. Tapi lu selama 2022 kemarin atau sebelum-sebelumnya gitu, ada nggak sih orang-orang yang paling berkesan sama orang paling nyebelin? Orang paling berkesan yang hadir Iya. atau yang memang udah ada, cuman dia membuat hal itu berkesan gitu di Yang tahun hadir. kemarin. Yang baru hadir. Tapi yang udah ada juga bisa sih. Bisa kan? Ini salah, yang penting kan dia berkesan gitu buat kita. Kalau gue sih jujur, buat orang itu orang lama yang mungkin membuat hal menjadi baru di tahun sekarang dari tahun sebelumnya, yang sekarang hadir di hidup gue gitu. Oke. Ya, tau lah ya siapa ya. Mungkin ada Orang yang- tua. orang tua Orang bisa. tua. Orang tua dan ya itulah pokoknya. Ya, Kalau orang paling nyebelin, orang paling nyebelin sebenarnya ada sih, cuman kadang nyebelin kadang enggak. Gimana sih, kadang enggak nyebelinnya tuh dalam artian ini orang ada obrolan gitu, ngobrolnya enak, kadang nyebelin gitu. Jadi nggak bisa gua ngecap bahwa orang itu nyebelin. iya sih tergantung tingkahnya berarti. Iya, karena manusia itu fluktuatif. Dinamis kali. Aku fluktuatif soalnya. Kayak dinamis deh. Dia dinamis. Karena hidup dinamis. Iya, Mudah berubah. betul. Oke, sama kemarin tuh, gua ngeliat ada orang yang pas di tahun baru, Iya. ada orang yang pacaran. Iya, terus Ada orang yang pacaran, dan itu biasanya banyak banget gitu orang Indonesia yang bukan merayakan apa ya, melewati di tahun baru itu sama pacar. boleh sih. Banyaknya di Indonesia, dan lebih ke intinya, kenapa mesti harus sama pacar? Sebenarnya nggak sama pacar sih, mungkin kita melewatinya tuh dengan orang tersayang. Dan kalau yang punya pacar sama orang tersayangnya pacarnya. Oh, begitu. Iya, tergantung orang tersayangnya siapa. Oke, ngomong-ngomong nih soal pacar. Tadi gue sedikit ngeliat ada apa sih namanya Oh, di sosial iya, media. jadi sekarang tuh lagi ngetren banget pacar, sewa pacar online gitu, Ya, baik itu virtual maupun offline. itu. Oh, virtual maupun online maupun offline. Iya. Gitu aja. Oke, sejujurnya lu baru tahu apa udah pernah tahu soal pacaran sewaan? Sebenarnya yang gue tahu tuh bukan pacar sewaan, jujur. Apa tuh? Karena zaman 2000 berapa ya? Gue SMP. 2000 berapa? Jauh banget ya kayaknya. SMP gue pernah nonton Kawin Kontrak, lu tau gak sih? Kagak. Ada film Kawin Kontrak. Nah, gue taunya itu. Jadi kayak nikah di kontrak berapa bulan Oh gitu. iya. Ada tuh kota-kota yang kayak gitu. Cuman baru denger nih dan baru lihat juga. Bahkan sampai ada price list, Harga listnya itu. price list. Iya, price listnya. Itu ada kayak apa sih tadi tuh? Harganya. Harganya. Kayak buat, tapi kan itu kan pacar, itu kan kawin kontrak bukan pacar. Enggak, ini mah gua tadi yang gua tahu tuh saat itu kawin kontrak. Iya. Nah, kalau misalnya pacar sewaan ini Sewaan. kayak gimana? Itu tuh dia tuh ada jasa telepon, jasa chatan, ada juga jasa untuk yang offline-nya ada, kayak
Bahkan ada paketannya. Ada yang pegangan tangan. Paket ada hemat itu, paket hemat itu. Ada paket hemat. Paket hemat cuman pegangan tangan gini. Iya, pakai kelingking gini. Oh, itu paket hemat. Oke. Ada nggak? Ada Oke, nggak? kita baca. Oh, ada paket hemat, paket ini kali ya. Ada paket begadang nggak sih? Ada dong, kan sleep call itu Oh, maksudnya. paket begadang maksudnya. Ada di kita Kayak baca. di warnet. Ya? Offline date Cuman gua 1. dulu itu di warnet paket begadang. Gandeng, peluk, rangkul, foto 1 jam 100.000. Itu yang offline 100.000 loh. Offline. Nih. Kan nanti bisa ditayangin. Lawang lah. Gandeng, peluk, rangkul, foto. Tapi kayak paketannya sama. Cuman yang Cuman ngebedain tuh yang durasi. ngebedainnya itu durasi. Bahkan ada yang 11 jam itu 1 juta. 11 jam. Bayangin dulu 11 jam dibayar 1 juta. Tapi itu di sini juga ada syarat dan Iya dong. ketentuannya dong. Pasti nggak boleh ke tempat yang sepi, nggak boleh Tempat yang sepi. melakukan hal-hal Itu kalau misalkan video call kan sepi, cuma berdua. kan ini untuk offline. Untuk online nih udah ada lagi nih. Yang paket 1 Chat chat call. sama call itu 30.000 per Chat call, hari. fotonya tuh kayak pub kali ya? Ngasih pub gitu. Iya kali ya. Oh. Tapi ini lebih murah sih dibanding ketemu langsung. Tapi kalau ketemu langsung kan harus ngebayarin makan ya. Iya, belum makannya. Iya. Belum bensinnya. Coba lu harus Mending cari pacar beneran. Setidaknya nggak bayar orangnya. Iya sih. Tapi kepikiran juga sih kalau misalkan kita udah nyewa nih pacar, taunya malah jadi kecantol hati, malah jadi jadian beneran. Iya, ya itu bagus sih. Iya. Tapi si ceweknya tetap nargetin kayak 1 jam. Yang penting dia bayar lah walaupun Iya. sejam gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan offline, lu bayangin iya bener ya, bensin, belum jajannya, Belum kalau belum nonton. kalau nonton, ceweknya banyak mau. Iya, Iya kan? Pengen main ke tempat wisata, belum bayar karcis. iya. Tapi enak banget berarti jadi ceweknya ya. Udah dibayar. Kenapa cewek? Nggak boleh dia yang underestimate kan? Cewek, bisa cowok. Oh iya ya, bisa Biasanya. cowok ya. Iya, tenang ya, bukan iya, cewek bisa doang. cowok ya, Iya, pasar kita nggak cewek. menyudutkan cewek. Tapi kan Jadi ini ada nggak juga cowok. tertera cewek apa cowoknya, jadi kita nggak tahu dong. Berarti kalau kayak bencong itu juga bisa. Bisa dong, yang penting pacaran. Cowok sama cowok, Tapi- cewek sama cewek. Lu mikir gak sih fenomena ini kan kayaknya baru ada sekarang-sekarang ya? Dulu nggak ada. Berarti Belum booming mungkin. iya, tapi kayaknya belum ada deh. Jomblo mah jomblo aja gitu biasanya. Coba baru sekarang nih ada kayak gini. Oh iya, iya. Berarti banyak dong orang-orang yang kesepian. Kalau misalkan ada jasa ini, kan nggak mungkin jasa ini muncul tanpa ada sebab akibatnya gitu. Ah, betul banget. Karena kesepian. Iya. Kayak ya daripada naik motor curhat di motor sendiri gitu kan. Ya berarti banyak orang yang sedih dong kalau kayak gitu. Berarti tingkat indikator di Indonesia buat anak mudanya tuh banyak yang apa ya, perasaannya tuh sering sedih, Iya, kesepian. butuh kasih sayang. Butuh kasih Makanya sayang. dia rela ngebeli karena kalau misalkan Rela ngebeli, rela nyewa. iya rela nyewa Hmm. jasa pacar. Berarti Tingkatan kasih sayang juga iya, penting. tingkat kasih sayang itu rendah berarti. Buat iya merasakan, iya banyak yang broken home, banyak yang apalagi tuh diputusin pacar yang kayak itu mungkin. Kesepian sih, nggak cuma broken home doang. Iya, Karena kan Betul banget. sering sendiri kayaknya. merenung, diem, silat-silet ya. Kan kalau ada pacar cewek bisa bantu silat. Canda. 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 Ya. Ke set boy. Oh, sama ya. Mungkin di set boy Fajar ya. Sekarang ini booming tuh Fajar set boy. Mungkin itu menjadi, dan ini sih yang gue lihat tuh dengan adanya pacar sewaan ini itu berkaitan banget sama lagu-lagu sedih. Di Apa? Indonesia tuh banyak banget artis-artis yang ngeluarin albumnya tuh lagu-lagu tuh yang sedih gitu, yang kayak bener-bener meratapi kesedihannya. Bener gak sih? Iya. Lu juga sering denger kan? Itu tuh kayak pengaruh banget ke kehidupan dia. Jadi lebih galau, lebih sedih, lebih murung gitu. Makanya banyak banget timbullah ini akhirnya pacar sewa. Gitu kan? Nggak tahu, nggak bisa juga dibilang betul karena kan kita nggak pernah melakukan Ini penelitian. pendapat gua gitu. Oke, itu kalau pendapat lu. Iya gitu. Karena gue merasakan gitu ketika mendengarkan lagu yang sedih itu ikut gitu terbawa sih.
Tapi sekarang juga banyak lagu-lagu sedih tapi musiknya ngebeat. Iya. Banyak. Malah jadi asik gitu kan. Padahal lagunya sedih banget. Di remix jadinya. Itu sih sama mungkin dari jasa pacar sewaan ini menjadi sebuah hal, kalau dari menurut gue ya, sudut pandang gue terkait fenomena ini tuh jangan sampai membuat kayak pacar sewaan ini disalahgunakan, disalahartikan, ataupun malah hal-hal yang buruk itu terjadi gitu. Karena orang Indonesia ya kebanyakan ya, apalagi anak-anak muda yang labil lah, kasarnya yang labil, yang malah jadi takutnya hal-hal buruk itu terjadi, hal-hal buruk itu terjadi. Tapi kan di situ juga ada syarat ketentuannya. Tapi syarat dan ketentuan itu nggak menjadi sebuah patokan, karena udah ketemu itu soal perasaan yang Iya sih. yang Tapi kan juga ada syaratnya, nggak boleh ke tempat yang sepi. iya sih. Setidaknya ada pencegahan. Kalau misalnya kayak gitu, dia yang bikin itu sendiri apa ada tanda kutip orang yang menyalurkan ya? Bisa jadi sih, soalnya nggak tahu juga. Dan orangnya kalau misalnya menyalurkan dalam artian harus ada orang yang mengawasi dong. Iya, maksudnya ada yang bikin bisnisnya gitu loh. Jadi orang dalam bisnisnya tuh kayaknya nggak cuma satu, talent-talent. Pacar sewaan. Tapi ada loh di luar negeri, nggak tahu terapi, nggak tahu jasa ya. Terapi. Ada, iya terapi ya, tentang ini. Psikolog. Peluk. Jadi dia tuh ngasih pelukan gitu. Tapi pelukannya tuh emang yang menenangkan gitu loh, karena misalkan ada orang yang kayak ibu-ibu atau bapak atau nenek-nenek yang merasa kesepian, terus dikasih jasa peluk kayak benar-benar ditenangin gitu. Karena kan Itu bayar. Ya gue nggak tahu kalau itu tuh bayar atau enggak, apa terapi gue nggak tahu. Kan pelukan juga meningkatkan hormon apa yang gue lupa lagi. Dong pemain. Dia nggak tahu dah pokoknya Yang, itu. Jadi bikin kita tuh lebih tenang. Happy, tenang. Iya. Iya sih, bener. Kayak pelukan itu menjadi sebuah ketenangan tersendiri beda ya. Beda sama kita ngobrol gitu. Entah itu sama teman atau sama orang tua. Kalau dipeluk kan pasti rasanya kayak lebih tenang aja gitu walaupun enggak. Tapi kenapa sih kalau misalkan ada hal-hal itu kita dipeluk tuh malah kita kayak nangis gitu loh? Kenapa? Entah itu bahagia, entah itu sedih. Ketika dipeluk tuh malah jadi jatuh air mata tuh. Kenapa ya? Apa di situ? Karena kan kita pelukan, Iya, karena jantung kita- sama jantung tuh enggak. bertemu loh. Enggak. Karena menyentuh aja berarti momennya. Oh. Bikin tersentuh gitu loh. Menarik tentang pacar sewaan ini. Boleh berarti buat orang yang nonton. Siapa tahu. Ya nanti kita liatin ya pamfletnya. Ya bener kan? Pamfletnya, dan lihat aja di sosial medianya kalau yang butuh sewa. Gitu. Mungkin itu saja obrolan kita kali ini, karena sebentar lagi subuh. Subuh, bentar lagi subuh. Bentar lagi. Makasih banyak atas Waktunya. tiduran. Makasih banyak teman-teman yang udah menonton, dan semoga teman-teman enjoy nonton. Jangan lupa Komen dan like dan subscribe. Dadah. Gak ada closing. Nggak usah.